ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأولئك هم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita itu amatlah sangat banyak. Kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang Allah berikan itu kepada kita tanpa Allah meminta kita untuk membalas nikmat yang Allah berikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kepada kita untuk tidak hanya meminta kepada kita untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak meminta kita untuk menghadiahkan apa yang Allah berikan kepada kita, tapi cukup mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, nah tunggulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada satupun yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan kecuali dari syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa baru berapa satu tahun yang lalu kita telah melaksanakan, kita berada di bulan suci Ramadan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tibalah kita pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Banyak waktu berlalu yang kita lalui telah bersia-sia. Banyak waktu yang kita lalui itu melakukan kemaksiatan. Kita lupa bahwa kita adalah makhluk Allah. Kalau kita berbuat salah pasti akan mendapat dosa. Maka ketika datang bulan Ramadan, inilah momentum untuk kita kembali sadar akan apa itu hakikat seorang makhluk. Hakikat seorang makhluk adalah untuk senantiasa beribadah
menahan dari lapar. Ketika berpuasa kita sabar menahan dari minum. Ketika berpuasa kita menahan hal-hal yang akan membatalkan puasa, tapi kita sabar dalam menjalaninya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membagi 3 kategori sabar. Sabar ini dibagi 3. Yang pertama apa? As-sabru ala ta'atillah. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa kita sabar, kita mentaati apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, kita laksanakan sholat dengan sabar. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan membayar zakat, kita laksanakan membayar zakat. Artinya apa? Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang kita mampu kerjakan. Bukan hanya mampu dikerjakan, tapi ini memang wajib untuk dilakukan. Karena melakukan perintah Allah itu ujiannya sangat berat, maka kita harus melaksanakannya dengan sabar. Selanjutnya, sabar yang kedua adalah as-sabru ala ma haramallah, sabar atas apa yang Allah haramkan. Ketika kita berpuasa, makanan yang halal, nasi rendang yang halal, nasi ampera yang halal biasanya, ketika datang bulan suci Ramadan itu berubah statusnya menjadi haram. Haram dalam artian kalau kita makan ketika dalam keadaan berpuasa. Ketika kita berpuasa yang biasanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar puasa dihalalkan oleh Allah, ketika datang bulan Ramadan itu diharamkan, kita sabar dalam melaksanakannya. Ini adalah sabar yang bersifat umum. Ketika berpuasa ini adalah sabar yang bersifat umum. Kalau sifat yang paling kena apa? Sabar ketika kita ingin melakukan ghibah. Ketika kita ingin berghibah, ingin membicarakan aib orang lain tanpa sadar, kita telah menggugurkan pahala puasa kita. Kalau kita membicarakan aib orang lain, apabila aib orang lain yang kita bicarakan itu benar adanya, itu tetap haram statusnya. Apalagi kita membicarakan aib orang lain, tidak teruji dan tidak terbukti kebenarannya, status tadi berubah menjadi fitnah. Maka kalau kita sabar, tahan diri kita untuk melakukan membicarakan aib orang lain. Al-insanu makanul khata' wal nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan hilang. Jadi jangan kita merasa yang paling benar, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, merasa yang paling berjabat, kita merendahkan atau menghina orang yang ada di sekitar kita. Nauzubillah, subhanallah. Yang terakhir, as-sabru ala ma aqdarillahi mu'allimah. Sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mu'allim. Ini adalah tingkatan sabar yang paling sabar. Kenapa tingkatan sabar yang paling sabar? Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, kita sabar menerimanya. Wa la nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwati wal anfusi was samar. Kata Allah, kami pasti akan menguji sedikit dari kalian dari apa? Minal khawfi wal ju', dari rasa takut, rasa lapar, wa nafsin minal amwati wal
kita sabar. Dalam ayat ini adalah ayat yang maknanya masih luas, masih banyak lagi contoh-contoh musibah-musibah yang kita alami, tapi kita harus menjalankannya dengan sabar. Kenapa kita harus menjalankannya dengan sabar? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah, apa yang mereka katakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Semua yang terjadi pada hidup kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji dari kekurangan harta, itu adalah ujian bagi kita. Apa kita sabar atau tidak? Ketika kita diuji rasa lapar, apakah kita sabar atau tidak? Ketika kita mengeluh atas ujian yang Allah berikan kepada kita, itu kita akan merubah keadaan. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang diuji, itu tidak akan merubah keadaan. Tapi kalau kita bersabar, insya Allah akan menggugurkan pahala, akan menggugurkan dosa-dosa kita dari buah kesabaran. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk mendidik diri kita menjadi orang yang lebih sabar. Mudah-mudahan selama 1 bulan ini kita menjadi orang yang sabar. Ketika nanti keluar dari bulan suci Ramadan, kita bisa menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa kita. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan.